Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham-saham yang menarik untuk kita pantau ya, karena adanya rotasi sektoral dan juga beberapa saham yang lebih baik kita tunggu penurunannya alias wait and see dulu. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir guys ya. Hari ini IHSG kembali all time high di level 7.761 dan dipicu oleh saham brand dan juga BBRI ya, dengan inflow yang masih positif. Jadi teman-teman yang sudah beli saham di harga bawah dan masih hold, silahkan lanjut di hold guys ya, karena ada potensi penguatan menjelang pemangkasan suku bunga The Fed. Dan kita pun ya, sebelum membahas rotasi sektoral di saham, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan data ekspor impor di negeri Cina dan apa sih pentingnya untuk Indonesia. Dari kalender ekonomi kita bisa melihat guys ya, bahwa data neraca perdagangan Cina ini sebenarnya mengalami peningkatan. Namun kita melihat untuk data impor secara year on year itu malah turun dari 7,2% secara year on year turun menjadi 0,5%. Sedangkan untuk data ekspor Cina secara year on year malah mengalami kenaikan dari 7% menjadi 8,7%. Yang artinya Cina ini sedang menggenjot penjualan produknya ke luar negeri, alias Cina ini sedang mengekspor besar-besaran. Namun untuk impornya ini angkanya turun, yang berarti permintaan bahan baku ya, bahan energi dari Cina itu juga sedang mengalami pelemahan ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi di sini pun ya teman-teman bisa melihat ya dari kolom pemberitaan di mana data impor Cina itu sedang melemah tapi data ekspornya itu sedang menguat guys ya. Hari ini Otoritas Pabean Cina merilis data ekspor impor ya. Pada Agustus, ekspor Cina tumbuh 8,7% year on year. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juli yang sebesar 7% dan menjadi yang tertinggi sejak Maret tahun lalu. Namun tidak demikian dengan impor. Pada Agustus, impor Cina hanya tumbuh 0,5% year on year, jauh melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 7,2% secara year on year. Selain data ekspor impor, data kinerja manufaktur Cina juga akan menentukan bagi Indonesia. Biasanya aktivitas manufaktur dicerminkan dengan Purchasing Managers Index atau PMI. Kalau angkanya berada di bawah 50, maka sedang terjadi kontraksi atau pertumbuhan yang negatif. Lalu dari Biro Statistik Cina atau NBS juga melaporkan bahwa PMI manufaktur pada Agustus itu bernilai 49,1, turun dibandingkan Juli yang sebesar 49,4. Untuk April 2023, PMI manufaktur Cina cuma 3 kali berada di zona ekspansi ya guys ya. Jadi memang untuk manufaktur di Cina ya, ketika sedang melesu ya guys ya, untuk industri manufaktur Cinanya, maka permintaan terhadap bahan baku atau barang baku ya guys ya dari Indonesia juga ikut turun. Hasilnya ekspor Indonesia juga akan ikut terpukul dan tentunya ini pun akan berdampak negatif terhadap perusahaan atau pertambangan barang baku guys ya, yang biasa melakukan ekspor ke negeri Cina. Ketika kondisi ekonomi dan juga manufaktur di Cina itu sedang lesu, permintaan untuk impor barang baku juga sedang turun, maka ini juga bisa mengakibatkan pertumbuhan laba bersih terhadap beberapa saham di sektor barang baku dan juga manufaktur juga tentunya akan menurun ya guys ya. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita waspadai. Dan hari ini kita melihat guys ya beberapa saham-saham di sektor ya, selain sektor barang baku itu malah mengalami kenaikan. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan saham di sektor retail, di mana penjualan retail mulai menggeliat kembali dan kuartal 3 diramal lebih baik. Namun apakah betul demikian guys ya? Karena kita melihat itu sedang marak terjadi PHK, di mana pemerintah juga didesak untuk benahi insentif fiskal dan nantinya pun akan mengikuti langkah The Fed ya dalam pemangkasan suku bunga. Sehingga ini diharapkan untuk bisa menstimulus kembali perekonomian di Indonesia dan juga bisa menambah lapangan pekerjaan guys ya. Jadi untuk kuartal 3 yang diramal lebih baik, apakah ini akan terjadi atau tidak ya guys ya, karena Indonesia baru akan pangkas suku bunga kemungkinan besar itu di kuartal 4. Jadi nanti kita akan lihat saja bagaimana perkembangannya. Tapi beberapa saham ini sudah melaporkan terkait dengan laporan same store sales growth ya, atau triple SG ya guys ya, yang untuk saham MIDI
ini mengalami kenaikan same store sales growth atau triple SG sebesar 12% secara year on year pada bulan Agustus 2024, dan ini sudah melampaui ekspektasi ya dari guidance 2024 dari manajemen yang berada di level 8% secara year on year. Jadi dari laporan store sales ya guys ya secara bulanannya, untuk saham MIDI ya, PT MIDI Utama Indonesia ini mengalami peningkatan yang cukup besar ya. Jadi untuk saham MIDI hari ini mengalami penguatan 5,24% di level Rp442 per saham, dan saham-saham di sektor retail ini tentunya akan sangat sensitif ya dengan laporan dari Triple SG ini. Jadi kalau misalkan Triple SG-nya semakin bagus, maka harga sahamnya juga bisa terapresiasi setiap bulan. Tapi sebaliknya, ketika Triple SG ini laporannya ternyata turun ya guys ya, penjualan retailnya ternyata turun, maka ada potensi sahamnya pun bisa turun guys ya. Nah inilah sebenarnya keuntungan ya ketika kita punya ya minimal satu saja misalkan saham di sektor retail ini, karena ketika Triple SG laporannya bagus, maka harga sahamnya juga bisa ikut terapresiasi. Contohnya saham MIDI yang hari ini naik 5,24% di level 442, dan jika kita lihat guys ya, pada laba bersih kuartalannya memang secara year on year ya rata-rata mengalami kenaikan baik di Q1 ataupun di Q2 2024. Di Q1 naik ya labanya dari 118 miliar menjadi 159 miliar, di Q2 juga naik secara year on year dari 142 miliar menjadi 166 miliar. Ya meskipun secara valuasi saham-saham di sektor retail rata-rata valuasinya sudah cukup tinggi ya guys ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa cuan ya di saham-saham sektor retail. Dan juga meskipun dari sisi pembagian dividen ya kita akui bahwa saham sektor retail ini dividennya kecil gitu guys ya, dan tidak cocok lah untuk dividen investing. Namun cuan dari capital gain-nya juga masih bisa bagus gitu ya. Apalagi kalau misalkan kinerja dari perusahaan retail ini juga terus membaik. Untuk return on asset yang ke 7,2% dan return on equity 14,89%. Namun dividennya hanya di angka 1% saja. Jadi apakah saham MIDI bisa lanjut uptrend lagi? Nah kita akan bahas dulu guys ya saham yang selanjutnya juga sudah ada laporan Triple SG-nya. Untuk S Hardware, laporan dari Triple SG itu naik ya 4,6% pada bulan Juli 2024 dan naik 9,8% selama 7 bulan di tahun 2024 ini, dan hasilnya ini masih berada di atas target dari manajemen alias masih sangat positif. Jadi untuk S Hardware hari ini juga mengalami kenaikan kembali guys ya, harga sahamnya langsung terapresiasi sekitar 4% di level 780, dan kalau misalkan kita lihat ya guys ya secara year to date, maka S Hardware sebenarnya masih punya peluang dan upside untuk bisa lanjut naik lagi alias ya berpotensi terjadi bullish reversal. Dan untuk laporan keuangan ya berdasarkan net income-nya kita pun melihat di kuartal 1 dan juga kuartal 2 2024 ini memang rata-rata mengalami pertumbuhan laba bersih secara year on year. Pada kuartal 1 naik dari 158 miliar menjadi 205 miliar. Sedangkan di kuartal 2 ya guys ya naik dari 144 miliar menjadi 161 miliar. Kembali lagi valuasi dari saham retail ini ya tidak bisa kita katakan murah gitu ya atau under value. Kalau misalkan ada saham retail yang under value, pasti Pak Lo Keng Hong juga akan beli. Lalu kita cek ya dari sisi pembagian dividen, ternyata dividen dari S Hardware ini jauh lebih menarik ya dibandingkan dari dividen MIDI tadi. Untuk dividen yield saham ACES itu di angka 4,29% dengan return on asset 10% dan return on equity 13,9%-an. Jadi sebenarnya masih cukup menarik ya guys saham S Hardware ini, dan jauh lebih menarik jika kita bandingkan dengan saham MIDI tadi. Dan secara sektoral kita akan coba melihat guys ya bahwa per hari ini yang mengalami kenaikan itu rata-rata di saham-saham sektor teknologi yang hari ini naik 2,29% secara sektoral. Lalu ada saham di sektor finance termasuk perbankan hari ini naik 0,78%. Lalu saham-saham infrastruktur juga naik ya, non cyclical juga naik, transportasi juga rata-rata naik. Lalu ada saham di sektor properti yang naik. Lalu saham sektor apa saja Kak yang mengalami koreksi? Saham-saham yang mengalami koreksi itu adalah saham di sektor industrial, basic industrial, dan juga energi ya guys. Jadi 3 sektor ini yang perlu kita wait and see
Takutnya saham-saham di sektor tersebut itu bisa turun guys ya, karena kita melihat harga komoditas juga sedang turun, lalu minyak mentah, crude oil WTI dan Brent oil juga masih mengalami kontraksi atau koreksi kembali. Harga nikel juga masih turun, kemarin harga timah juga turun, dan hari ini harga emas, perak dan tembaga juga sedang mengalami koreksi. Namun untuk harga acuan batubara masih di level yang sama di 141 USD per tonnya. Nah, jadi jika teman-teman perhatikan saham sektor retail yang tadi sempat kita bahas, itu banyak sekali saham-saham yang mengalami kenaikan, bukan hanya S Hardware dan juga saham MIDI ya guys ya, tapi kita lihat ternyata ada saham yang naik cukup tinggi seperti saham MAPI ya, PT Mitra Adi Perkasa Tbk yang naik 10% pada hari ini. Lalu ada saham IMAS yang juga naik 1,14% dan saham MAPA yang naik 7,51%. Meskipun beberapa saham lainnya ada koreksi ya guys ya. Namun untuk saham-saham retail ini juga memang mengalami kenaikan ya, seperti Eral ya guys ya, anak usaha dari Era Jaya ya, ini juga mengalami kenaikan 2%, lalu ada PMJS naik 8% ya guys ya, dan kita melihat juga memang yang hari ini mengalami kenaikan yang signifikan adalah saham-saham sektor teknologi ya guys ya. Jadi tetap ada rotasi sektoral, saham sektor teknologi, saham sektor retail, properti, finance, perbankan, dan infrastruktur itu memang sedang aktif ya, sedang aktif naik. Berbeda dengan saham-saham di sektor industrial, energi, dan basic industrial itu juga sedang turun dikarenakan harga komoditasnya yang juga sedang turun. Nah, tentunya ini akan cukup penting ya guys ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin terbiasa nge-swing ya di saham-saham yang mungkin juga rutin bagi dividen atau saham-saham yang potensial ya untuk kita cari uh, kenaikan dari harga saham atau kita cari capital gain-nya, tapi sebenarnya juga bisa menjadi peluang untuk teman-teman yang dividend investing. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika saham di sektor komoditas sedang turun, ya maka teman-teman harus bisa pintar ya guys ya, menilai area support dan area pembelian untuk kita mulai cicil beli kembali saham-saham yang big dividend ya atau rutin bagi dividen besar, kita ambil lagi, kita borong lagi di harga bawah ya guys ya. Jadi untuk saham-saham minyak, gas dan batu bara yang rutin bagi dividen, apalagi dividennya besar dan berpotensi bagi dividen besar, seharusnya kita juga pantau gitu ya, kita wait and see, kita pantau, sekiranya memang ada distribusi lanjutan, maka kita bisa borong lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi di sisi lain memang sedang ada rotasi sektoral, dan di sisi lain juga harga komoditas sedang turun. Seperti itu guys ya. Dan semoga pembahasan kita pada video ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya, kita melihat memang ada rotasi ya guys ya untuk saham-saham yang sedang naik, yaitu adalah saham-saham sektor properti, infrastruktur, teknologi, finance, dan juga transportasi. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.